Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Sanjaya, mahasiswi kampus TEDI Global Mulia Cikarang, Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Dan di video ini saya akan membahas tentang mekanisme pasar dalam Islam. Nah, kalian pasti sering banget ya dengar kata pasar. Kalau dalam hal yang sederhana, pasar itu apa sih? Iya, pasar itu tempat umum untuk menjual dan membeli barang, atau bisa juga bertemunya penjual dan pembeli barang atau jasa. Nah, adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian. Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau penawaran untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal, dan barang baku produksi baik untuk produksi barang maupun jasa. Nah, adapun bentuk-bentuk pasar dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada pasar menurut fisik. Nah, apa aja sih pasar menurut fisik? Ada pasar konkret, adalah pasar di mana bertemunya penjual dan pembeli dalam kesepakatan bersama untuk menawarkan barang dan pembelian barang secara langsung. Yang kedua, ada pasar abstrak, adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Ada pasar menurut pelayanannya. Yang pertama, pasar tradisional. Pembeli dilayani langsung oleh penjual sehingga dimungkinkan masih terjadi tawar-menawar harga. Yang kedua, pasar modern. Pelayan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaganya. Dan adapun pasar menurut waktu terjadinya, ada pasar harian yang penyelenggaraannya setiap hari. Ada pasar mingguan, pasar yang penyelenggaraannya setiap seminggu sekali. Dan ada pasar bulanan yang penyelenggaraannya sebulan sekali. Dan terakhir, pasar tahunan yang penyelenggaraannya setahun sekali. Nah, yang terakhir, ada pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar konsumsi. Pasar yang memperjualbelikan barang secara langsung dapat dikonsumsi. Misalnya, pasar sembako dan pasar buah. Yang kedua, ada pasar barang produksi yang memperjualbelikan barang atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, dan bursa tenaga. Dan adapun pasar dalam perspektif Islam. Menurut beberapa rekan sejarah, perjalanan pedagang penduduk Quraisy pada saat itu menuju Syam pada saat musim panas dan Yaman pada saat itu musim dingin. Perjalanan menuju Syam atau sekarang masuk dalam wilayah Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Ataupun Yaman bisa dilakukan dalam waktu 3 bulan. Mereka melakukan aktivitas ekspor dan impor ke beberapa tempat tersebut. Pada awalnya, kafilah dagang Quraisy dilepas oleh penduduk Mekah dengan beberapa unta dan barang dagangnya.
yang berasal dari Mekah untuk diekspor ke negara tujuan. Nah, adapun beberapa macam pasar dalam perspektif Islam ada 14 macam. Yang pertama, Famatul Jandal, yaitu di ujung utara Hijaz, di dekat perbatasan Syriah. Pekan bisnis ini diadakan setiap tahun pada awal Rabiul Awal sampai akhir pekan. Yang kedua, Musyakor, yaitu terletak di suatu kota terkenal di Hijaz atau Bahrain. Dimulai pada Jumadil Awal dan berlangsung sebulan penuh. Yang ketiga, Sahar, yaitu salah satu kota di Oman. Nah, pekan bisnis ini berlangsung selama 5 hari pada bulan Rajab. Yang keempat, ada Dabba, yaitu salah satu kota dari pelabuhan Oman. Biasanya yang berdagang di sana saudagar India, Sin, Cina, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada Shir atau Maharah, yaitu di sebelah pantai Laut Arabia antara Aden, Yaman, dan Oman. Pekan bisnis ini berlangsung pada awal sampai pertengahan bulan Sya'ban. Nah, yang keenam, Aden, yaitu di Yaman pada tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Yang ketujuh, ada Sana'a, yaitu ibu kota Yaman pada tanggal 10 sampai akhir Ramadan. Yang kedelapan, Rabiah atau kota Hadramaut, Yaman pada tanggal 15 Zulqa'dah selama 1 bulan penuh. Kesembilan, Ukaz atau yaitu di ujung Najd dekat dengan Taif, atau masih sekitar Mekah ya. Pasar ini juga merupakan tempat berkumpulnya banyak suku Arab dan juga para penyairnya untuk berbalas syai. Yang ke-10, ada Zulmajaj, yaitu dekat Ukaz di antara Ukaz dan Mekah, berlangsung tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah. Yang ke-11, ada Mina, yaitu selama musim haji. Yang ke-12, ada Najaj, yaitu dekat Khaybar pada tanggal 10 pada tanggal 10 sampai akhir bulan Ramadan. Yang ke-12, ada Hijar, yaitu kota di Yamamah pada tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram. Yang terakhir ada Rasya, yaitu kota di Syria, di semenanjung Arabia dan sering didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan di materi mekanisme pasar dalam Islam ini. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Sarif Nur Ali. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh teman saya untuk melanjutkan penjelasan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting termasuk dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW pada awalnya adalah seorang pembisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabatnya. Pada usia 7 tahun, Nabi Muhammad diajak mamanya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sini ilmu-ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian, sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Nabi Muhammad semakin giat berdagang, baik
dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan baik dengan sistem mudharabah dan maupun musyarakah dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada saat itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekah, yang akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Berkali-kali Nabi Muhammad SAW terlibat urusan dagang ke luar negeri, salah satunya di Syam, Syria, dan lain-lain, dengan membawa modal dari Khadijah. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Selama kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak disertai dengan dorongan monopoli, tidak ada alasan bagi Rasulullah SAW untuk menghormati harga pasar. Mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan iktishad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil, fair, ternyata sulit ditemukan. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkum sebagai berikut. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka. Di suatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan risiko dengan syarat laba tidak berlebihan. Permintaan Islam mencakup hal berikut. Permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Yang terakhir, permintaan untuk basic needs masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Penawaran Islam mencakup hal berikut. Hanya barang-barang halal dan thayyib yang diproduksi. Yang kedua, produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit di dunia, tetapi juga di akhirat. Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Market imperfection, efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna. Hal itu disebabkan oleh kekuatan pasar yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. 2. Eksternalitas, aktivitas konsumsi atau produksi yang mengaruhi pihak lain tidak tercermin di pasar. Informasi tidak sempurna menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran. Dalam Islam, ketidaksempurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, di antaranya rekayasa supply dan demand. Yang kedua, ba'i najasi. Produsen menyuruh pihak memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi sehingga orang akan terpengaruhi. Ihtikar, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Tadis, penipuan. Tadis kuantitas, tadis kualitas, tadis harga. Talaki,
ar-rukban. Pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota. Huban fahishi, menjual di atas harga pasar. Prinsip pasar dalam Islam. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar dengan fungsi di atas. Pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzolimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi permintaan dalam pengendalian harga. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Ar-ridho, yakni segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran itu akan terdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam dagangan dan masyarakat luas. 4. Keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Kesimpulan. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Mekanisme pasar adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis. Sekian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata maupun sikap dalam menjelaskan materi ini, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.